Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Pertiwi Siregar, NPM 21411021. Saya mahasiswa dari Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Agama Islam, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam, semester 4 sore. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh ibu dosen kita, yaitu Bu Erni Suyani, SOSI MA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan ceramah singkat yang berjudul The Power of Muharram, The Real Of. Sebelum kita membahas materi kita, ada baiknya kita mengetahui apakah itu Muharram. Bulan Muharram itu dari segi katanya, kita pahami dari segi katanya diambil dari bahasa Arab yang yaitu haram, yang artinya terlarang. Pada zaman pra-Islam dulu, pada bulan Muharram ini Allah mengharamkan pembunuhan, Allah mengharamkan peperangan. Maka Rasulullah menyebutnya ini juga sebagai syahrullah, yaitu bulan Allah. Ini adalah salah satu bulan yang suci, bulan yang disucikan oleh Allah dari 3 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Pada bulan Muharram ini juga terjadi beberapa keistimewaan, yaitu salah satunya diberikan kepada para nabi-nabi. Makanya pada saat Muharram ini Nabi melakukan puasa. Ketika itu Nabi ditanya, apakah keistimewaan dari puasa yang itu disebut dengan puasa Asyura? Apakah keistimewaan dari puasa Asyura? Lalu Nabi menjawab, barang siapa yang melaksanakan puasa Asyura, dia akan mendapatkan pengampunan dosa selama setahun yang lalu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. The Power of Muharram, The Real Of. Apa saja sih 10 keistimewaan dari bulan Muharram ini? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu Allah menciptakan dunia dan isi-isinya. Yang kedua, Allah menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam, yang pada saat itu Nabi Adam alaihissalam beribu-ribu tahun yang lalu meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Pada saat 10 Muharram ini Allah menerima taubatnya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaan api Raja Namrud, yang pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dituduh menghancurkan berhala di kuil persembayangan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya yang berbunyi, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Yang artinya, wahai api, dinginlah dan keselamatan atas Ibrahim. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan Nun. Saat itu Nabi Nuh selama berada di perut ikan, Nabi Yunus berzikir kepada Allah, yaitu zikirnya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya tiada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Dan yang keenam, Nabi Musa mendapatkan kemenangan dan keselamatan melawan peperangan bersama Fir'aun. Pada saat itu terjadi di Laut Merah. Dan yang ketujuh, diangkat derajat Nabi Idris. Dan yang kedelapan, diampuni semua dosa-dosa Nabi Daud dan kesalahannya. Dan yang kesembilan, keluarnya Nabi Yusuf dari penjara orang Mesir. Saat itu Nabi Yusuf dituduh melakukan perzinahan bersama Zulaiha, tapi padahal Nabi Zulaiha yang bersalah. Dan yang terakhir, dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman dan dengan menyambut kedatangan Ratu Balkis. Dari materi kita ini dapat disimpulkan keistimewaan bulan Muharram itu di 10 hari bulan Muharram itu melaksanakan puasa Asyura, yang dinamakan puasa Asyura, yang diberikan ganjaran diampuni dosa-dosanya selama setahun yang lalu. Dan dari judul kita, The Power of Muharram, The Real Of. Kenapa peristiwa itu terjadi, keistimewaan itu terjadi? Itu disebabkan oleh The Real Of,
cinta sejati, cinta yang kita ungkapkan kepada Allah, yang kita harapkan semuanya kepada Allah. Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal. Karena pada dasarnya kita berawal dari Allah, hidup beribadah kepada Allah, dan kembalinya kepada Allah juga. Maka cinta sejati yang kita berikan kepada Allah semata, semuanya mendapatkan balasan yang setimpal juga. Jika kita berbuat baik di bulan Muharram, di bulan-bulan yang lain juga pasti Allah memberikan ganjaran yang terbaik. Jadi di bulan Muharram ini penuh dengan pahala, penuh dengan amalan-amalan yang diberikan pahalanya yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat mensucikan bulan ini. Banyak di antara kita yang ingin melaksanakan bulan, yang ingin orang-orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia, ingin beramal soleh, tapi tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi. Udah terlambat semuanya. Jadi pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah untuk berubah di tahun yang baru, tahun baru kita, tahun baru orang Islam. Semoga bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.